Tutorial cara pembongkaran, perakitan, serta perawatan gas valve pada unit boiler. Pertama-tama, siapkan alat yang kita butuhkan. Tidak lupa untuk nampan dan alat untuk membersihkan unit boiler. Ada lap dan juga kuas di sini. Dan juga siapkan thinner ataupun WD untuk membersihkan komponen gas valve boiler. Selanjutnya, langkah pertama, pastikan semua knob dalam keadaan off atau tertutup, knob air maupun knob gas valve, dan juga pastikan seluruh bodi dalam keadaan bersih. Selanjutnya, buka pintu unit boiler dan kita wajib mematikan valve saluran gas pada unit boiler yang terletak di bawah. Oke, itu dalam keadaan tertutup. Selanjutnya, lepas knob gas valve dan knob left water tap dengan cara untuk knob gas valve bisa ditarik ke depan lalu kita simpan. Untuk knob left water tap kita membutuhkan obeng plus untuk membuka baut yang ada di dalam knob left water tapnya. Dan ingat, untuk knob left water tap itu biasanya yang baru ada cover di depan, dan berhubung ini sudah tidak ada, jadi bisa langsung membuka baut yang ada di dalam. Kalau ada cover, dibuka dulu covernya baru bisa kelihatan baut dari dalam. Lalu setelah itu kita lepas cover di sini. Bisa menggunakan, jika terlalu kencang kita bisa menggunakan kunci pipa. Kalau mudah dilepas kita bisa menggunakan tangan saja. Setelah itu ada mur di dalam, kita bisa membuka dengan kunci Inggris ataupun kunci pasring yang sesuai. Berhubung ini sudah kendor, jadi kita lepas menggunakan tangan saja. Langkah selanjutnya, lepas baut pengunci cover depan. Ada dua baut, yaitu di kanan dan kiri. Setelah dilepas, kita simpan baut, dan cara melepas covernya kita tinggal tarik ke depan, tapi jangan full dulu karena di sini ada kabel pemantik, jadi harus dilepas dulu. Kalau sudah keadaan terlepas, kita simpan covernya, diamankan. Lalu di sini sudah terlihat komponen gas valve yang akan kita lakukan pembongkaran, perakitan, serta perawatan. Oke, langkah selanjutnya, pertama-tama kita lepas selang fleksibel yang mengarah ke burner. Lalu juga dibuka pipa
yang mengarah ke pilot flame untuk agar kita bisa leluasa untuk pembongkaran dan perawatan. Untuk mur di sini kita menggunakan kunci 19 dan kita putar berlawanan arah atau ke arah kiri. Lalu lepas dan amankan selang fleksibelnya. Setelah itu kita lepas nepel untuk pipa ke pilot flame menggunakan kunci pas 10. Langkah berikutnya kita lepas termokopel yang ada di bagian belakang gas valve dengan melepas mur atau baut yang ada di bagian belakang dengan menggunakan kunci pas 9, dan untuk yang heksagonal yang lebih besar di depan kita menggunakan kunci pas ukuran 22. Untuk pelepasan termokopel kita harus melepas dulu baut termokopel sebelum melepas mur gas valve ini yang heksagonal yang lebih besar. Jadi kita lepas yang termokopel dulu, baru bisa kita lepas mur bagian belakang gas valve-nya. Setelah itu perhatikan kondisi pangkal termokopel, pastikan dalam keadaan bersih. Jika ada kotoran atau minyak yang menempel di bagian ini, kita bisa membersihkan menggunakan thinner. Kita amankan dulu termokopelnya, lalu jangan lupa kita lepas katup solenoid yang berada di dalam gas valve, lalu kita amankan. Langkah selanjutnya yaitu melepas cover depan gas valve menggunakan menggunakan obeng plus. Ada 2 baut yaitu kanan dan kiri. Kita putar ke arah kiri. Dan selanjutnya kita lepas shaft yang ada pegasnya ini. Kita amankan dulu karena di sini ada komponen kecil yang bisa rawan hilang, yaitu ada karet seal, kecil seperti ini, dan ada pegas juga shaftnya. Yang selanjutnya ada ring kecilnya, biasanya itu nempel di bagian dalam sini. Jadi kita lepas dulu dengan cara ini, kita simpan dulu ya. Cara melepasnya kita bisa tinggal tarik komponen ini, lalu kita usahakan lepas ring yang di bagian dalam tadi ya, agar tidak hilang.
Langkah selanjutnya kita urutkan atau tata komponen-komponen yang sudah kita bongkar, lalu kita bersihkan satu persatu dengan menggunakan, di sini kita menggunakan thinner ya, supaya kotoran-kotoran yang menempel pada komponen-komponen ini bisa terlepas dengan mudah dan bisa bersih. Kita bisa gunakan thinner, dan ini tolong diperhatikan untuk komponen yang ini, tolong jangan di amplas ya, jangan sesekali menggunakan amplas karena bisa menyebabkan kebocoran pada gas valve. Jadi perlu diperhatikan, ini untuk membersihkannya hanya disiram thinner dan dibersihkan menggunakan kuas. Dan pastikan lubang yang ada di dalam juga bersih ya. Berikut komponen yang lain juga bisa dibersihkan, terutama yang bagian cover ini. Shaft ini biasanya sering macet jika tidak rutin dibersihkan. Jadi dibersihkan dengan maksimal menggunakan thinner atau carbo cleaner ya, lebih bagusnya carbo cleaner. Oke, kita bersihkan dulu semuanya. Dan tidak lupa untuk rumah gas valve ini juga kita bersihkan. Berikut nepel-nepel pilot maupun nepel selang fleksibel yang mengarah ke burner, dan juga pangkal thermocouple juga kita bersihkan. Dan perlu diingat untuk membersihkan rumah gas valve ini yang bagian dalam, jangan menggunakan amplas ya, karena bisa mengakibatkan kebocoran gas pada unit gas valve ini. Jadi hanya perlu dikuas dan dilap saja. Dan satu lagi teman-teman, ini perlu diperhatikan untuk komponen satu ini, namanya katup solenoid. Katup solenoid ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada seal, pegas, dan shaftnya. Lalu di sini ada kumparan. Kumparan ini berfungsi untuk menerima tegangan listrik dari thermocouple yang terhubung ke pangkal katup solenoid ini. Lalu aliran listrik dari thermocouple dihubungkan ke kumparan yang ada di dalam. Lalu terciptalah medan magnet yang bisa menahan shaft katup agar bisa standby di posisi ke belakang seperti ini. Jadi saat katup solenoid ini menerima tegangan listrik,
dan kita menekan shaft ini ke belakang, dia akan terkunci, yang akhirnya gas bisa teralirkan menuju pilot flame maupun ke main burner. Cara pengetesannya, kita membutuhkan avometer analog, lalu kita kalibrasi sampai jarum menunjukkan arah angka 0. Jika tidak, kita bisa setting adjuster di sini. Untuk pengetesan solenoidnya, kita bisa dengan cara posisikan probe negatif atau warna hitam di bagian bodi samping yang besi ini. Kita tempelkan, lalu yang positif yang merah kita tempelkan di bagian tengah, dan pastikan tidak short antara keduanya ya. Oke, setelah seperti ini kita bisa tekan shaft ke dalam, lalu kita lepas, dan pastikan shaft tersebut tetap dalam posisi masuk seperti ini ya. Dia dalam posisi, jika kita tekan dia tidak kembali lagi, dan jika dia kembali lagi saat kita tekan lalu kita lepas, dia kembali lagi, artinya katup solenoid ini tidak bisa digunakan kembali atau kondisi rusak. Lalu kita lepas salah satu probe dan pastikan shaft kembali lagi seperti semula. Kita coba lagi. Tekan, lalu lepas, dia bisa standby, lalu lepas salah satu probe, dia kembali lagi. Jika kondisi solenoid tidak seperti yang saya praktekkan barusan, berarti katup solenoid itu dalam kondisi rusak atau tidak bisa digunakan lagi. Langkah selanjutnya kita lakukan perakitan pada unit gas valve ini. Yang pertama-tama kita rakit kembali atau pasang kembali valve ini. Untuk memasang valve ini tolong diperhatikan, di sini ada dua lubang ya. Ada yang bentuk oval dan bentuk strip seperti ini. Posisikan yang bentuk strip ini di sebelah kiri ya. Jadi nok yang di sini pastikan lurus, tegap, dan lubang yang strip berada di sebelah kiri. Sebelum dipasang kita beri pelumasan dulu ya, bisa menggunakan grease, oli, minyak ataupun chain loop sebagai pelumas agar komponen ini tidak cepat aus. Di sini kita menggunakan grease ya. Karena kita adanya grease, kita beri sedikit grease. Pelumasan ini berfungsi untuk meminimalisir gesekan yang bisa menyebabkan komponen ini cepat aus dan untuk mencegah kebocoran juga. Itu kita pasang. Selanjutnya untuk komponen ini sesuai yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk komponen ini terdiri dari shaft, pegas, ada karet seal, dan juga o-ring yang cukup kecil ya. Jadi saat pembongkaran tolong diperhatikan ini jangan sampai hilang, karena jika salah satu komponen ini hilang akan menyebabkan kebocoran pada unit gas valve. Dan urutan pemasangannya yaitu shaft, lalu pegas kita pasang seperti ini, lalu selanjutnya kita pasang ring bagian belakang,
disusul dengan karet o-ringnya atau seal. Jadi seperti ini. Setelah itu kita pasang ke unit gas valve. Pastikan masuk. Setelah itu kita pasang cover depan dan posisikan yang ada knocknya seperti ini, kita posisikan di atas ya. Jadi kita sesuaikan shaft yang di dalam agar masuk ke knock yang di valve ini. Nah, setelah rapat baru kita kencangkan, pasang baut dan kita kencangkan. Setelah itu, setelah terpasang, kita tes putaran valve-nya dengan menggunakan knob gas valve sebagai alat untuk memutar. Pastikan putarannya tidak ada yang macet. Posisi pilot, api besar dan api kecil.